Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya, Rosi Triastuti, di program Kominfo Newsroom. Mengawali informasi pertama, Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang hingga kini masih berproses. Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka pada Selasa 4 Januari 2022. Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pernyataan pers secara virtual pada Selasa 4 Januari 2022, Presiden menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, khususnya kekerasan seksual pada perempuan yang mendesak harus segera ditangani. Untuk itu, Presiden meminta kepada gugus tugas pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah terhadap draft RUU yang sedang disiapkan oleh DPR RI. Saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini. Dalam rangka merespon penurunan muka tanah Jakarta yang menjadi isu nasional pada tahun 2030, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen membangun 3 sistem penyediaan air minum spam regional melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya mencegah turunnya permukaan tanah di Jakarta adalah dengan mengurangi penggunaan air tanah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkomitmen untuk membangun 3 sistem penyediaan air minum atau spam regional. Hal ini menjadi salah satu solusi mencegah Jakarta tenggelam dan menyediakan air minum kepada sebuah lapisan masyarakat. Adapun spam regional meliputi spam regional Jatiluhur 1, spam regional Karian Serpong, dan spam Juanda 2. Pembangunan tersebut dilakukan menggunakan skema KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Mudah-mudahan pada tahun 2030 semua penduduk di Jakarta bisa dilayani dengan air minum perpipaan, sehingga harapan kita semua untuk bisa mengendalikan pemanfaatan air tanah bisa kita laksanakan. Berikutnya pemirsa, dalam menghadapi peningkatan kasus akibat varian Omicron, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan kesiapan berbagai pihak. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui keterangan pers secara virtual pada Senin 3 Januari 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, kondisi penyebaran COVID-19 varian Omicron di Indonesia masih cukup baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemerintah pun saat ini lebih siap menghadapi kasus varian COVID-19 baru Omicron dengan sejumlah antisipasi, mulai dari vaksinasi terus digencarkan oleh Kemenkes, obat-obatan, dan rumah sakit. Untuk itu, pemerintah tidak bisa memberikan berbagai diskresi kembali atau tegak lurus dengan aturan yang sudah ada. Namun, diharapkan semua pihak untuk tetap percaya dengan apa yang sudah dilakukan sebagai upaya preventif pada masa mendatang. Dan demikian, kalau terjadi sesuatu apapun dengan cepat kita bisa mendeteksi dan melibatkan pakar-pakar kita yang menurut hemat saya, mereka yang dari UI yang saya kerja dengan kami sekarang, dari UGM dan dari juga UNER, itu kualitasnya sangat mumpuni. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kita ini kalah dengan lain, tidak. Kita justru orang lain sekarang banyak mulai berkaca kepada kita, kenapa Indonesia bisa mengkonten atau memelihara keadaan seperti sekarang ini. Dalam menjamin stabilitas harga minyak goreng di tengah tingginya harga komoditas akibat tren harga minyak sawit mentah atau CPO dunia yang tinggi, Presiden instruksikan agar memprioritaskan kebutuhan rakyat untuk menjaga harga tetap terjangkau.
Dalam pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pasokan batubara dan LNG, Presiden juga menyampaikan mengenai minyak goreng. Saat ini harga CPO di pasar ekspor sedang mengalami kenaikan. Presiden memerintahkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Hal yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Presiden juga menyarankan kepada Menteri Perdagangan untuk melakukan kembali operasi pasar agar harga dapat terkendali. Prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus tetap terjangkau. Jika perlu, Menteri Perdagangan bisa melakukan lagi operasi pasar agar harga tetap terkendali. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi kepada 26 perusahaan yang telah berperan aktif membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Acara yang dilangsungkan secara virtual pada 3 Januari 2022 ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 26 perusahaan yang telah berperan aktif membantu pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengusaha dan juga swasta telah berhasil menurunkan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Yaitu niat baik dan kemanusiaan. Maka kita berkumpul pada hari ini di tempat ini bersama-sama untuk mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu semua sebagai menantu dan pelanggan. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Murti Utami menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah banyak membantu dan berkontribusi kepada Kementerian Kesehatan dalam penanganan pandemi di Indonesia. Menutup informasi terakhir, tahun 2022 pemerintah akan terus berupaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan hunian layak huni. Tahun 2022, pemerintah akan terus berupaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial memiliki langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan hunian layak huni. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui program Rumah Tidak Layak Huni memfasilitasi kelompok penerima manfaat untuk dapat merehabilitasi rumah, tempat tinggal secara gotong royong. Hal tersebut dilakukan agar terwujudnya lingkungan hidup masyarakat yang lebih baik dan terciptanya hunian yang layak dan aman untuk ditempati. Selain itu, dalam program ini juga termasuk pendampingan kepada penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan melalui Bank Himbara. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosytriastuti pamit, sampai jumpa.